pagi, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah mengaruniakan bagi kita kesempatan untuk bersekutu. Maka marilah kita semua bersekutu di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang riang gembira. Tuhan Allah begitu baik, telah dikerjakan bagi kita segala yang baik. Ini adalah harinya Tuhan. Mari kita mau memuji, memuliakan Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita menyatakan syukur di hadapan Tuhan. Saya memberikan kepada kita semua waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita dan totalitas hidup kita. Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan sepanjang ibadah pada pagi hari ini, benar-benar kita mengalami kuasa kasih Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, hanya bagimu Tuhan segala pengagungan kami. Ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya. Kami mau mempersembahkan itu di hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi, kami mau menaikkan pujian, syukur, dan pengagungan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita mau mengagungkan Tuhan. Tuhan, Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari sekali lagi kita mau menyatakan pujian. Tuhan, Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa,
ibadah minggu ini dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah, kasih setia dari Yesus Kristus, serta pertolongan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 demikian sabda firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kembali doa di tempat ini, tetapi biarlah jemaat Tuhan bersama keluarga berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, menaikkan iman dan percaya kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan yang sudah menuntun perjalanan kehidupan kami bersama keluarga. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami pun mengucap syukur untuk peristiwa demi peristiwa yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Engkau tetap menjadi Bapa yang baik, yang menyatakan kebaikannya kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pujian, syukur, sembah, sujud kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bersama dengan umatmu, hamba menaikkan doa syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan hari ini kami bersama-sama bersyukur ya Tuhan. Hamba mengucap syukur, berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan berulang tahun dalam pekan ini. Biarlah rahmat Tuhan ada bagi mereka, baik untuk Ibu Talo, adik kekasih kami Tendrik, bahkan anak kami Omega yang akan berulang tahun dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Anugerah Tuhan yang membuat mereka terus mengalami kasih karunia itu. Dan bila hati mereka boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan hamba berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah-tengah umatmu Tuhan mengaruniai kehamilan untuk keluarga Pak Leo. Berkati Ibu Leo ya Tuhan dalam hari-hari kehamilannya. Berkati hambamu, berkati bayi yang ada dalam kandungan, bertumbuh dengan anugerah, bertumbuh dengan pertolongan Tuhan, sehingga hari-hari yang dilalui bersama dengan Tuhan, tepat pada waktu dapat melahirkan dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pujian syukur hormat kami haturkan kepada Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan umatmu jemaat GKMI Cilengsi. Rahmat kasih-Mu ada atas mereka satu persatu. Tiap-tiap rumah tangga ya Tuhan, Engkau memperhatikan mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka kepada Tuhan.
Bila hati terpercaya untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup, mereka terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkati umat-Mu dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai keluar dan masuk, menjaga dimanapun mereka berada. Melalui pekerjaan ini pun berkat-berkat Tuhan boleh mengalir atas mereka. Jika ada di antara umat-Mu ya Tuhan yang sampai saat ini masih bergumul tentang pekerjaan, Tuhan, Engkau membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Engkau membukakan jalan kehidupan bagi mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jika ada di antara umat-Mu yang bergumul dengan kesehatan, Engkau boleh menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka semua ya Tuhan, dari pergumulan sakit penyakit. Maka Hamba berdoa menyerahkan anak-anak kami yang akan melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih jauh Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati satu persatu ya Tuhan. Di mana sekolah mereka harus masuk, dana mereka butuhkan, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh mencukupkan. Bahkan Hamba berdoa menyerahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, mulai dari gembala jemaat, para pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua, pakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi orang-orang yang terus mengasihi Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dengan segala situasi kondisi yang kami hadapi, Engkau menolong kami. Ekonomi keuangan gereja, Tuhan pun tetap memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan hari ini hamba berdoa menyerahkan dimanapun mimbar-mimbar bisa dikumandangkan, ibadah yang dilaksanakan melalui ibadah online, Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan boleh bekerja. Bahkan ada di antara gereja yang sudah melakukan ibadah, Tuhan pun tetap memberkati. Anugerah Tuhan boleh ada. GKMI Tuhan memberkati, dari sinode sampai di gereja-gereja lokal dimanapun berada. Engkau boleh memberkati ya Tuhan. Dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan pada pagi hari ini hamba berdoa bersama umat ya Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, memohon belas kasihan Allah, memohon pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Memberkati pemerintah kami Tuhan dengan segala kebijakan mereka. Memberkati tenaga medis, Engkau memberkati. Bahkan umat-Mu Tuhan, rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Daerah di mana kami berada, Tuhan pun tetap memberkati. Anugerah kasih setia Tuhan ada bagi kami semua. Bahkan umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga, biarlah rahmat dari surga, anugerah yang datang daripada Tuhan ada atas tiap-tiap keluarga. Apapun yang merupakan pergumulan mereka, apa yang pun yang tersimpan di hati mereka Tuhan, Engkau boleh menolong mereka semua. Terima kasih. Bahkan ibadah kami selanjutnya, Tuhan yang tetap memberkati. Ini pergumulan kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak mengenakan bagi kita. Tapi mari saat ini kita mau bersama-sama menyatakan di dalam hati, bahkan dengan bibir mulut kita, bahwa karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus adalah Allah, Dia pasti sanggup menolong kita, bahkan jauh melebihi apa yang kita sanggup pikirkan atau apapun yang sanggup kita harapkan. Maka mari saya jemput kita semua untuk bersuka cita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian Allah sanggup. Mari kita mau bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan, bersuka cita sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang baik. Apa yang tak pernah dilihat mata,
kuasanya tidak pernah berubah, akan selalu nyata di dalam setiap orang yang percaya dan mengasihinya. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita di hadapannya. Allah rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian. Berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan menandangkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu,
mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan kami mengucap syukur untuk kehidupan keluarga di mana kami boleh ada. Baik untuk orang tua kami, untuk diri kami sendiri, bahkan untuk pasangan kami, bahkan untuk generasi anak-anak yang ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau yang sudah menolong memberkati kami. Biarlah kami semua boleh menjadi keluarga yang mengasihi Engkau, menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang terus berharap kepada Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami datang di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami, bahkan rindu untuk mendengarkan firman Allah. Bila firman Tuhan boleh mendapat tempat di hati kami dan menjadi dasar bagi kami keluarga untuk terus hidup takut akan Engkau. Berkati jam pemberitaan firman Allah, hamba yang menyampaikan, umat yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang merupakan Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca, merenungkan firman Allah. Hari ini saya memberikan kesempatan kepada kita semua yang sudah menyiapkan Alkitabnya dalam kitab Kolose. Kita akan baca 3 ayat. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu di rumah boleh menyimaknya. Kalau mau membacanya boleh juga untuk membacanya. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian sabda firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, karena kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah bersyukur bersama keluarga. Seperti awal saya sudah katakan bahwa 2 bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bertalian dengan tema keluarga. Jadi hari ini adalah bersyukur bersama keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang kuat selalu dapat bertahan dalam kehidupannya. Itu orang yang kuat. Orang yang setia, dia akan terus melayani apapun keadaannya. Bahkan orang yang sabar, maka dia akan selalu dapat melangkah sekalipun banyak tantangan dalam kehidupannya. Dan ingin saya sampaikan kepada kita, orang yang mengerti kehendak Allah, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur dalam kehidupannya. Dia akan terus bersyukur dalam kehidupan hidupnya. Karena apa? Karena dia sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai jalan dan langkah kehidupannya. Hidup Kristen tidak bisa dilepaskan dari ucapan syukur. Bahkan rumah tangga Kristen tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur. Dalam keluarga seharusnya ada ucapan syukur, sehingga bersyukur bersama keluarga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengucap syukur bukanlah sebuah perkara yang gampang. Mengucap syukur bukan sebuah hal yang mudah. Apalagi ketika kita berada di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupan. Ketika kita berada dalam masalah yang menjepit atau menindas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita melihat, kalau kita membaca secara utuh perikop kebenaran firman Tuhan ini adalah pemaparan tentang bagaimana kehidupan lama dengan kehidupan baru. Memaparkan bagaimana sikap orang yang
sebelum mengenal Kristus dan setelah dia mengenal Kristus. Ada sebuah perbedaan dalam kehidupannya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama. Ternyata salah satu ciri atau yang menandakan orang yang hidup dalam Kristus, orang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Tuhan adalah dia menjadi orang yang mampu mengucap syukur. Hidup bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah salah satu tanda orang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Ada ucapan syukur dalam kehidupannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berkali-kali sebenarnya topik tentang ucapan syukur ini disampaikan. Tetapi sekali lagi saya katakan adalah memang bersyukur ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Sehingga firman Allah boleh menegaskannya kepada kita. Ucapan syukur adalah sebuah ungkapan dalam hati kita, sebuah hal yang menunjukkan dalam hidup kita bahwa ada rasa nikmat yang datang daripada Allah. Sehingga ketika seseorang bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya adalah dia seorang yang sementara menikmati anugerah Allah, menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, apapun yang terjadi. Entah ketika dia dipuji atau dicela, ketika hidupnya berkelimpahan atau berkekurangan, tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita semua bahwa kita diminta untuk menjadi pribadi yang bersyukur, bahkan bersyukur bersama keluarga. Jadi hari ini kita bersama-sama beribadah bersama keluarga. Nah Tuhan minta kita menjadi sebuah keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini dan melalui kesempatan minggu ini, saya akan menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 hal yang menjadi dasar. Ada 3 hal yang menjadi dasar yang memampukan kita untuk menjadi keluarga yang bersyukur bersama keluarga. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasar. Nah yang pertama, apakah dasar? Maaf Bapak Ibu, apakah menjadi dasar bagi kita untuk mampu mengucap syukur bersama keluarga? Ternyata yang pertama yang baru perenungan ini adalah orang atau keluarga yang mampu bersyukur itu, dasar yang pertama adalah hatinya harus mengalami kasih Kristus. Ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Ini menjadi dasar bagi keluarga untuk bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan, yaitu hati yang mengalami kasih Kristus. Kasih Allah di dalam Kristus Yesus ada atas kehidupan kita, melimpah atas kehidupan kita, menolong kita semua. Ya, maaf Bapak Ibu ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu ada masanya. Tetapi kasih Kristus tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah dasar yang sangat indah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga sesungguhnya kemampuan bersyukur itu lahir dari hati. Lahir dari hati, bukan dari luar. Dari hati kita, yaitu hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Ketika kita mengalami kasih Kristus, maka hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Keluarga yang mengalami kasih setia Tuhan pasti akan menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kasih Kristus dalam kehidupannya. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini selain kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kasih Kristus yang sudah memberkati kehidupan keluarga kita. Kasih Kristus yang sudah menolong keluarga kita. Bahkan kasih Kristus yang sudah menyertai, menopang, menuntun keluarga kita dalam kehidupan ini. Kasih Allah jugalah yang boleh ada atas tiap-tiap keluarga. Nah hari ini sesungguhnya hari detik-detik terakhir di bulan Juni, tanggal 28. Luar biasa, Tuhan menolong kita kembali. 1 bulan kita boleh lalui bersama keluarga. Bersama keluarga tercinta, Bapak Ibu bersama keluarga boleh melewati. Bukankah itu salah satu bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Tahun-tahun pernikahan kita, tahun-tahun dalam kehidupan keluarga kita bervariasi. Ada di antara Bapak Ibu kita semua mungkin tahun pernikahannya sudah 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun.
Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, mungkin baru ada yang 1 tahun, atau ada yang baru-baru mau mulai, baru-baru mau mengimani pergumulan untuk hidup berumah tangga. Nah, ini saya katakan kepada kita, bukankah tahun-tahun itu kasih Allah lah yang sudah menolong kita? Kasih Tuhanlah yang sudah menyertai kita dalam kehidupan kita berumah tangga. Kalau mau jujur ini, apakah dalam rumah tangga tidak ada air mata? Pasti ada air mata. Apakah dalam keluarga tidak ada goncangan? Ada goncangan. Apakah dalam kehidupan keluarga tidak ada gelombang pergumulan? Ada pergumulan. Tetapi membuat Bapak Ibu bertahan sampai hari ini adalah satu pribadi yang bernama kasih Kristus, Allah yang menyertai kita. Itulah menjadi dasar bagi kita untuk hidup mengucap syukur. Bersama-sama keluarga kita boleh melalui hari demi hari, tahun demi tahun, kita mampu melewatinya. Dalam tahun-tahun pernikahan kita, kehidupan rumah tangga kita, bukankah kasih Allah yang besar itu ada bagi kita? Ketika kita mengalami kasih Allah, maka sangat mudah mulut ini berucap kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena kasih-Mu besar atas kehidupan. Pergumulan boleh ada, air mata boleh ada, tapi kasih-Mu lebih besar dari itu. Sehingga hari ini kita bersama-sama menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Mampukah kita menghitung kasih Allah? Saya rasa tidak akan mampu, karena lebih besar dari apapun juga. Jadi itu dasar yang pertama bagi keluarga yang bersyukur bersama-sama, yaitu hati yang melimpah, hati yang mengalami kasih Kristus. Nah, yang kedua, apa menjadi dasar bagi kita untuk menjadi orang, menjadi keluarga yang bersama-sama bersyukur? Kalau kita membaca 16, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi yang kedua, yang menjadi dasar untuk kita mampu hidup dalam ucapan syukur adalah hati yang mengimani Kristus. Hati yang mengimani Kristus. Dari mana iman itu muncul? Dari mana iman itu ada? Iman kepada Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Bukankah tiap-tiap pagi kita berdoa, Tuhan Yesus tolong kami. Istri berdoa untuk suami, suami berdoa untuk istri, orang tua berdoa untuk anak, anak berdoa. Itu iman. Jangan sepelekan iman, jangan remehkan iman, sehingga stop berkata makan itu iman. Haleluya. Ada orang berkata makan itu iman. Stop mengucapkan kalimat seperti itu. Tuhan menghargai iman seseorang. Karena imanlah Bapak Ibu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena iman kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu ada masanya, keadaan boleh berubah, apapun bisa bergeser, namun tetap ada syukur di hati kita. Karena apa? Karena kita mengimani Kristus dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Kristuslah yang membuat kita mampu mengucap syukur kepada Allah, yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk bersyukur kepada Allah. Ucapan syukur adalah pujian tertinggi kita kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah pujian tertinggi kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, apa yang kita imani di dalam ucapan syukur kita? Yang kita imani adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kita imani adalah Tuhan akan menolong kita. Yang kita imani adalah Tuhan akan bertindak bagi kita. Yang kita imani adalah Tuhan akan menyertai langkah-langkah kita. Itu yang kita imani. Mengapa ayat mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena ada iman di hatinya. Iman untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu punya iman. Tuhan mengaruniakan iman itu. Jangan biarkan iman kita lemah. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi pandemi COVID sekalipun, biar iman kita ada kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita mampu bergandengan tangan bersama keluarga. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala hal yang terjadi ada maksud Tuhan. Biar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk mampu bersama keluarga mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir adalah
hati yang memahami firman Tuhan. Inilah menjadi dasar bagi kita untuk mampu mengucap syukur bersama keluarga, yaitu hati yang memahami firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya hidup yang bersyukur adalah perintah dari Tuhan. Hidup yang mengucap syukur adalah kehendak yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita memahami firman Tuhan ini, sehingga hati kita pun tergerak untuk bersyukur kepada Tuhan, karena mengucap syukur bukan perintah siapa-siapa, tetapi Tuhanlah yang memerintahkannya. Tuhanlah yang menghendakinya. Tuhanlah yang memintanya untuk kita menjadi orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Maka kita dianjurkan untuk membaca Alkitab. Karena dalam kebenaran firman Allah kita melihat ada begitu banyak bagian firman Allah yang memberikan rekomendasi kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan salah satu ayat yang paling terkenal, mungkin sudah kita hafal di luar kepala kita tanpa membaca maksudnya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya rasa Pak Agron tahu itu ya, Pak Nababan juga tahu, Pak Franky apalagi ya, Pak Didi, ya Pak Didi pasti tahu, Pak Siombing pasti tahu ya. Semua kita tahu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami. Nah, ketika kita mengucap syukur kepada Allah, berarti kita memahami firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semakin orang mengerti, memahami firman Allah, maka dia menjadi orang yang semakin menjadi orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, hari ini firman Allah menjelaskan kepada kita, hendaklah kita menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang dekat dengan firman Allah adalah orang yang mampu bersyukur. Mari menjadi keluarga yang bersyukur. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Pujian, penyembahan, pengagungan kita bersama-sama keluarga kita mengucap syukur. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita ngomel, daripada kita mengeluh. Awas, ingat maksudnya, kalau kita sementara mengeluh, maka iblis dekat dengan kita, membuat kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang yang memahami firman Allah semakin mengucap syukur. Entah dia sehat, entah dia sakit, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Masih beribadah di rumah saja, mengucap syukur kepada Tuhan, karena masih ada kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan? Dan hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, mari bersyukur bersama keluarga. Selamat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kami boleh beribadah bersama, bahkan atas kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman-Mu menegaskan kepada kami hari ini, biarlah kami boleh menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu bagi kami, karena iman kepada Tuhan, bahkan karena pemahaman akan firman. Itulah yang menjadi dasar kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi, keluarga yang terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya anugerah kasih setia Tuhan ada bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini. Bahkan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan yang sudah kami siapkan, yang akan kami kumpulkan. Kiranya Allah boleh memberkati apapun bentuk persembahan kami ya Tuhan, yang kami persiapkan dari hati kami yang paling dalam, sebagai tanda cinta dan kasih kami kepada Tuhan, sebagai tanda kami menghargai berkat-berkat Tuhan bagi kami. Entah itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, komitmen, ataupun persembahan kolekte kami. Kiranya Allah boleh memberkati kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus dalam kehidupannya, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian bersyukur padamu. Yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita ulangi pujian ini, lebih dari yang ku pinta Tuhan, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu,
padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat yang sekasih dalam Yesus Kristus, biar kita menjadi keluarga yang bersyukur di dalam Tuhan. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita yang dikaruniai ini dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padamu dipujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saat teduh secara pribadi. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama, bahwa untuk persembahan Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus atau langsung transfer di rekening yang sudah diinfokan. Dan yang kedua, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing sampai nanti ada himbauan dari sinode, kita melihat keadaan. Jadi kita tetap bersabar. Mungkin ada yang berkata, Pak, kok sudah ada gereja yang lain sudah beribadah, yaitu masing-masing gereja punya kebijakan sendiri, tetapi tetap ibadah online kita tetap laksanakan. Nanti akan ada info menyusul kepada kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Shalom.